Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diva akan mempresentasikan hasil kerja mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Seafood, khususnya di toko Pacific Seafood. Perkenalkan, nama saya Gifai Tisan Fadli dengan NIM 2200018010. Saya dapat Damar Pranipta dengan NIM 2200018041. Saya Iwananta Valencia Absandi dengan NIM 2200018050. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha memanfaatkan sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi. Pacific Seafood yang bergerak di bidang penjualan makanan laut masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan pesanan yang sering menimbulkan keterlambatan pelayanan dan kesalahan data. Untuk itu diperlukan sistem informasi penjualan berbasis website yang terintegrasi guna mempermudah pengelolaan produk pesanan dan laporan penjualan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing Pacific Seafood di tengah persaingan bisnis yang ketat. Tujuan proyek ini ada 4. Yang pertama, efisiensi, yaitu meningkatkan efisiensi proses penjualan mulai dari pemesanan hingga pencatatan transaksi dengan sistem yang terintegrasi. Yang kedua, pemesanan, yaitu memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk makanan laut secara online melalui website yang mudah digunakan. Ketiga, manajemen, menyediakan fitur manajemen produk dan pesanan sehingga pemilik usaha dapat mengelola stok, harga, dan pesanan secara lebih terstruktur. 4. Profesionalitas, meningkatkan profesionalitas dan daya saing usaha melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu fitur utamanya itu ada pengolahan data produk, yaitu penambahan, pengubahan, dan penghapusan data produk seperti nama, jenis, harga, dan stok. Pemesanan online, yaitu pelanggan dapat memesan produk makanan laut secara langsung melalui website. Selanjutnya pengelolaan pesanan dan transaksi, yaitu pencatatan detail pesanan, status pembayaran, status pengiriman. Selanjutnya register dan login, registrasi dan autentikasi pengguna untuk membuat akun dan mengakses fitur pribadi. Selanjutnya halaman admin. Admin dapat mengelola produk pesanan, data pelanggan, dan melihat laporan penjualan. Selanjutnya antarmuka responsif, tampilan website yang mendukung akses melalui perangkat desktop maupun mobile. Setelah itu ada laporan penjualan, pembuatan dan pengunduhan laporan penjualan oleh admin dalam format tertentu. Lalu yang terakhir, non-integrasi pembayaran dan pengiriman. Sistem belum terintegrasi otomatis dengan layanan pembayaran dan pengiriman, namun struktur siap pengembangan ke arah tersebut. Selanjutnya ruang lingkup cakupan pengguna. Pertama, pelanggan. Pelanggan menggunakan web untuk memesan seafood mentah untuk pribadi, restoran, hotel, dan lain-lain, menggunakan layanan antar dan pelacakan. Yang kedua, ada admin, menggunakan web untuk manajemen produk, pesanan, dan pengguna. Perencanaan proyek, itu ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Salah satunya itu inovasi dalam platform penjualan. Aplikasi web memungkinkan pelanggan untuk membeli produk seafood dengan mudah melalui internet, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya weakness atau kelemahan, salah satunya tantangan dalam pemasaran digital, perlu strategi pemasaran yang efektif agar aplikasi dapat dikenal oleh pasar yang lebih luas, mengingat pasar seafood yang sangat kompetitif. Selanjutnya opportunities atau peluang, salah satunya itu meningkatkan permintaan seafood online. Sering dengan tren digitalisasi, semakin banyak konsumen yang memilih berbelanja seafood secara online, terutama di kota-kota besar. Yang terakhir ada threats atau ancaman, salah satunya itu persaingan yang ketat, karena pasar seafood online semakin ramai dengan banyaknya pesaing yang menawarkan produk serupa. Oleh karena itu, aplikasi perlu memiliki fitur unggul yang membedakan dari pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu perencanaan proyek atau sumber daya. Untuk berhasilnya proyek pengembangan aplikasi web Pacific Seafood dibutuhkan tim yang terdiri dari berbagai peranan dengan kompetensi yang sesuai. Berikut adalah pembagian job desk untuk setiap anggota tim dalam proyek ini. Pertama, ada manajer proyek, yaitu mengelola keseluruhan proyek, memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai spesifikasi. Yang kedua, mengkoordinasi komunikasi antar tim dan stakeholder proyek. Yang tiga, menyusun jadwal proyek termasuk deadline untuk setiap tahap-tahap milestone penting. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi kinerja tim serta membuat keputusan terkait masalah yang muncul. Yang kedua, yaitu pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi yaitu yang pertama, pengembangan desain dan
aplikasi web mulai dari front-end atau antar muka pengguna hingga back-end, yaitu logika dan database. Yang kedua, membuat sistem yang responsif dalam kompatibel dengan berbagai perangkat. Yang ketiga, melakukan pengujian dan debugging untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya ada desainer UI UX. Yang pertama yaitu ada merancang antar muka aplikasi ini user friendly dan mudah digunakan oleh pelanggan. Yang kedua, membuat prototype desain wireframe dan memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Yang ketiga, ada bekerja sama dengan pengembangan untuk memastikan implementasi desain sesuai dengan prototype. Yang keempat yaitu analisis sistem. Itu yang pertama adalah mengumpulkan dengan menganalisis kebutuhan sistem dari stakeholder. Yang kedua, menyusun dokumentasi spesifikasi fungsional dan teknis aplikasi. Yang ketiga, memastikan aplikasi yang dikembangkan sesuai dengan tujuan bisnis Pacific Seafood. Terakhir ada sumber daya fisik. Perencanaan proyek, rencana pembiayaan yang analisis kebutuhan di bulan April yaitu ada sekitar 60.000. Yang pertama, mengumpulkan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menganalisis proses bisnis. Yang terakhir pada bulan April yaitu menyusun spesifikasi kebutuhan sistem yang totalnya yaitu 60.000. Pada perancangan sistem pada bulan Mei, yang pertama mendesain struktur database, membuat desain antarmuka atau UI UX dan menyusun arsitektur sistem yang totalnya yaitu 200.000. Yang ketiga ada pengembangan sistem pada bulan Juni. Yang pertama ada pembuatan halaman pelanggan dan admin, implementasi fitur, manajemen produk dan pemesanan. Yang ketiga ada pembuatan sistem login dan registrasi. Yang keempat ada penyusunan laporan penjualan otomatis yang totalnya juga cukup tinggi yaitu 400.000. Yang terakhir yaitu implementasi dan evaluasi, sosialisasi pengembangan sistem pada pemilik usaha dan evaluasi akhir terhadap kinerja dan fungsionalitas yang totalnya yaitu 150.000. Jika di total itu jumlahnya yaitu sekitar 1.010.000. Pada pelaksanaan proyek, penjadwalan ini pada bulan Maret yaitu ada menentukan ruang lingkup proyek. Yang kedua ada menyusun jadwal kegiatan. Yang ketiga pembagian tugas tim proyek, itu yang dilakukan pada bulan Maret. Pada bulan April yaitu mengumpulkan kebutuhan pengguna, analisis proses bisnis Pacific Seafood dan menyusun spesifikasi kebutuhan sistem. Itu yang dilakukan pada bulan April. Yang pada bulan Mei yaitu perancangan sistem. Yang pertama mendesain struktur database, membuat desain antarmuka UI UX website dan menyusun arsitektur sistem pengembangan sistem yaitu yang dilakukan pada bulan Mei. Yang pada bulan Juni hingga Juli yaitu pada pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pembuatan sistem login dan registrasi. Yang kedua pembuatan halaman pelanggan dan admin. Yang ketiga implementasi fitur manajemen produk dan pemesanan. Yang terakhir penyusunan laporan penjualan otomatis. Selanjutnya pelaksanaan proyek yaitu pada analisis sistem. Pada yang pertama login atau register yaitu user melakukan login jika belum memiliki akun akan dipindahkan untuk membuat akun baru. Yang kedua sistem akan menyimpan data user baru. Jika sudah membuat akun baru akan masukkan email dan password dan kemudian sistem akan validasi akun. Jika belum maka akan mengembalikan ke halaman pertama. Jika tidak atau valid maka akan menampilkan homepage. Selanjutnya itu melihat daftar seafood. User diminta untuk memilih daftar seafood. Sistem akan menampilkan sistem datanya dan sistem akan menampilkan daftar seafood. Selanjutnya user akan melakukan pencarian produk. Jika sudah, user juga bisa melakukan filter dan sistem akan menampilkan daftar yang sudah difilter dan user akan memilih produk. Yang ketiga ada memesan seafood, yaitu user akan memilih daftar seafood. Jika sudah maka user akan memilih salah satu produknya dan sistem akan menampilkan detail produk dan user akan menentukan jumlah pesanan. Jika sudah menentukan jumlah pesanan, user akan memilih menu pemesanan dan sistem akan mengecek stok. Jika habis akan kembali ke menu pemesanan. Jika tersedia akan disimpan di sistem dan user akan melanjutkan pembayaran. Yang selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. User dibuka untuk membuka keranjang dan sistem akan menampilkan detail pesanan. Jika sudah ditampilkan, user akan memilih metode pembayaran. Jika sudah memilih metode pembayaran akan melakukan pembayaran.
Jika sudah melakukan pembayaran, sistem akan melakukan validasi pembayaran. Jika tidak valid, akan kembali ke page melakukan pembayaran. Jika valid, akan diproses oleh sistem dan mencatat pembayaran dan mengubah status pesanan. Dan sistem juga akan mengarahkan user ke halaman riwayat pemesanan dan pindah ke halaman riwayat pemesanan. Dan yang terakhir yaitu mengakses akun profile. Pertama, user login dan memilih menu profil. Sistem akan mengambil data akun dan sistem akan menampilkan informasi akunnya. Jika user memilih edit profil, maka sistem akan menampilkan form edit profil dan user bisa menambah data dan sistem akan validasi dan memperbarui data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pelaksanaan proyek UI UX. Nah, di sini kita membuat terdapat 4 halaman, yaitu yang pertama halaman dashboard, yang kedua halaman katalog ikan, yang ketiga itu adalah halaman keranjang belanja, dan yang keempat merupakan halaman riwayat pesanan. Setelah user melakukan pemesanan, maka semua data-data pesanan yang telah dilakukan akan ditampilkan di halaman riwayat pesanan. Nah, kesimpulan, proyek pengembangan aplikasi penjualan seafood berbasis web untuk Pacific Seafood telah berhasil diselesaikan dengan baik dan selesai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini mampu menjawab permasalahan utama dalam proses penjualan konvensional yang selama ini dilakukan, dengan menyediakan solusi digital yang lebih efisien, mudah diakses, dan terstruktur. Seluruh fitur penting seperti katalog produk, sistem pemesanan, manajemen stok, login, dan registrasi, hingga riwayat transaksi telah diimplementasikan dan diuji secara menyeluruh sehingga berfungsi dengan baik. Proses pengembangan dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas dan kolaboratif antar anggota tim, yang mencangkup analisis kebutuhan, perancangan desain antarmuka, hingga proses pengkodean dan pengujian. Selain itu, keberadaan aplikasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi digital UMKM di era modern, memungkinkan Pacific Seafood untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Dengan adanya rencana evaluasi dan pemeliharaan berkelanjutan, aplikasi ini tidak hanya selesai pada tahap implementasi awal, tetapi juga siap dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi di masa mendatang. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim yang telah bekerja sama atas keberhasilan membangun sistem ini, dan terutama terima kasih kepada Bapak Dosen Ali Tarmuji. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.